Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore ya. Kali ini kita sudah lama tidak mengadakan podcast. Ya, kali ini kita akan mengadakan sebuah cerita tentang ada seorang yang sifatnya ada iri dan dengki, begitulah umpamanya. Karena saya sangat heran kok ada ya orang seperti itu. Mari kita bahas. Nah, jadi begini, ada seorang ya bisa dibilang teman lah, teman solid gitu, teman-teman lama gitu. Cuman yang jadi herannya kan, selama berteman ya tahu lah kita sifat seperti apa yang biasa dilakukannya. Cuman semakin jauh berjalan, semakin lambat waktu, datang sifat iri dengki dia. Ternyata dia mempunyai sifat seperti itu. Dan tidak perlu saya ungkapkan atau saya sebutkan namanya. Mungkin teman-teman yang mendengar cerita ini bisa tahulah, sebagai teman dekat saya bisa tahulah siapa orang saya sebutkan. Cuman saya tidak menyebutkan nama dan inisialnya sebab nanti takut tersinggung dia. Cukuplah kita aja yang tahu. Mungkin setelah cerita ini ya hati saya lah pribadi bisa lebih plong lah telah menceritakan walaupun sebatas cerita curhat podcast saya. Jadi begini, ada teman orangnya ya cukup gimana dibilangnya ya begitulah kira-kira teman-teman. Di sisi lain dia itu ya kami tahu dia mempunyai sifat yang iri dengki gitulah. Saya pribadi lah ya, saya menjual unit sepeda motor. Kebetulan bengkelnya ini di depan rumah dia dan saya melakukan COD di situ, depan rumah dia ada bengkel. Nah, ketika konsumen saya datang yang dari Rantau Perapat menuju ke lokasi saya yang ada di Teluk Dalam, dan situ kami sudah COD. Jadi ketika kami sudah maksud saya COD, kami bertemu dengan konsumen, dengan kami lah. COD-nya itu ketemu pembeli dan si penjual, saya penjual dan pembelinya baru udah nyampai di lokasi. Dan kebetulan si kawan ini datang nyamperin kami dan kawan-kawan lain. Ketika itu kendaraan itu ada yang mau dibolong. Jadi saya pergi ke tukang las untuk mengelas ada yang mau dibolong sebentar dan kembali lagi ke bengkel tersebut. Rupanya pembeli tadi sudah pergi, pembeli konsumen saya sudah pergi, entah tidak tahu entah kenapa. Di situ saya merasa heran, jadi bingung. Setelah itu ya mungkin dia tidak minat atau apa, saya beranggapan seperti itu. Ya tidak lama kemudian ya saya pulang dari bengkel tersebut. Saya pulang dan sesudah ada 2 hari, rupanya ada kawan cerita, kawan juga lah, kawan satu lagi, bahwa sepeda motor yang saya jual itu telah dijelek-jelekan ke pembeli saya tadi, ke konsumen saya tadi. Dijelek-jelekannya kereta saya, itu posisi saya itu lagi ngelas, ada yang mau dilas, ada yang patah. Nah, setelah saya berada di tempat las, rupanya si kawan ini sudah menjelek-jelekan kendaraan saya yang mau saya jual. Dibilangnya kendaraannya sudah rusak parah, sudah berasap, sudah minta boring dan segala macam, bla 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 segala macam. Ada teman saya yang satu lagi memberitahu kepada saya bahwa setelah pas saya mengelas, ada yang mau dilas ke bengkel tersebut, ke tukang las di tempat yang lain, bahwa kereta saya itu dijelekan sama dia. Dan itulah mungkin kenapa, karena si pembeli tadi ini pergi karena sudah dibilang begitu begini, mungkin dia merasa takut dan khawatir, jadi dia membatalkan niatnya untuk membeli kendaraan saya.
Di situ saya merasa sedih lah. Kok tega dia kayak gitu kan. Seharusnya dia kan mendukung. Ini kok malah dijelek-jelekkannya kendaraan itu, supaya entah apa maksudnya saya tidak mengerti. Dan setelah itu saya ya sabar aja, udah mungkin belum rezeki karena kan gitu. Dan situ kan saya tahu bahwa dia ini punya sifat iri dan dengki. Dan disitulah saya mulai atur jarak dengan dia, tidak terlalu sering berkomunikasi, dan bahkan tidak saling menyapa lah kalau dibilang. Udah mulai renggang, nggak kayak dulu lah sapa-sapaan. Karena saya tahu dia sifatnya seperti itu. Dan cukup sekian dan terima kasih. Mungkin segitu cerita pendek dari saya. Hanya himbauan kepada teman-teman, semoga hal ini tidak terjadi kepada orang-orang terdekat kalian. Tetap waspada dan berhati-hati. Wassalam.